Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, setelah adanya konsep integrasi, tentunya ada beberapa gangguan atau ancaman yang kita hadapi. Nah, ancaman tersebut perlu kita ketahui meliputi adanya dari aspek kewilayahan, kemudian ada dari aspek sosial. Nah, kenapa bisa terjadi ancaman? Kita lihat dari aspek kewilayahan. Nah, jika kita lihat dari aspek kewilayahan, bahwa penduduk Indonesia itu berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Kemudian, ideologi Indonesia terletak antara ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Kemudian, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara yang berada di Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kemudian masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat yang sosialis di utara dan masyarakat yang individualis di selatan. Serta kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Nah, jika kita lihat dari segi kewilayahan, maka akan berpengaruh juga terhadap sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, di mana sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan di timur. Posisi silang Indonesia ini, sebagaimana diuraikan, merupakan sebuah potensi sekaligus merupakan ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih dikatakan sebuah potensi? Karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Nah, akan tetapi jika kita lihat posisi Indonesia, di mana posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Nah, selain ancaman-ancaman yang tadi sudah Ibu sebutkan, di sini Ibu akan menerangkan lebih jelas lagi mengenai ancaman dari bidangnya masing-masing. Yang pertama itu ada ancaman militer. Nah, kemudian yang kedua ada ancaman non-militer. Nah, untuk ancaman non-militer itu ada ancaman di bidang politik, kemudian ada ancaman di bidang ideologi, ada ancaman di bidang ekonomi, dan yang terakhir ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, sekarang kita beranjak ke ancaman di bidang militer. Jelasnya dari kata militernya juga bahwa ancaman militer ini berkaitan mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, ancaman militer ini pengertiannya adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, untuk dari contoh-contoh ancaman militer, itu diantaranya ada agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror, dan ancaman keamanan di laut maupun di utara. Kalau kita lihat di sini, apa sih Bu contoh dari agresi, terus adanya sabotase, adanya maksudnya seperti apa? Nah, agresi atau invasi ini merupakan
Kalau misalkan kita lihat dari kata agresi, agresi itu adalah merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Nah, agresi ini bisa dilakukan secara verbal atau fisik. Perilakunya itu tidak sengaja menyebabkan bahaya atau sakit, bukan merupakan agresi jika tidak dilakukan secara tidak sengaja. Nah, otomatis agresi ini dilakukan dengan sengaja dan terorganisir. Nah, kalau misalkan kita lihat dari agresi ini, contohnya jika kita melihat bahwa bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diagresi dan diinvasi. Itu adalah ketika diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Nah, jika kita lihat untuk sekarang, bentuk dari ancaman militer ini terjadinya itu cukup tinggi, yaitu pada tindakan pelanggaran wilayah, baik di laut, ruang udara, atau daratan, yang dilakukan oleh negara lain. Nah, konsekuensinya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah tersebut. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adanya sabotase. Sabotase itu adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personil, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kehancuran tersebut menimbulkan efek psikologis yang sangat besar bagi siapa? Bagi masyarakat. Nah, kemudian ada spionase. Spionase ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya espionage. Adalah suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi dari suatu negara mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Nah, kenapa sih bisa adanya spionase? Karena adanya teknologi yang semakin canggih dengan adanya globalisasi. Nah, kemudian sekarang yang kedua adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, tentunya negara kita itu menganut ideologi Pancasila yang sudah disahkan dan dilegalkan. Nah, tetapi ada saja ancaman di bidang ideologi, yaitu munculnya pengaruh dari paham liberalisme, contohnya adanya perilaku seks bebas, kemudian adanya K-pop, adanya westernisasi, dan sebagainya. Nah, ada juga pengaruh dari paham komunisme dan Zionisme, walaupun pengaruhnya ini tidak terlalu meluas seperti liberalisme, karena liberalisme ini adalah paham yang diturunkan oleh Amerika, kemudian secara tidak langsung menyebar bukan hanya ke Indonesia saja, tetapi ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, untuk ancaman di bidang ekonomi, kenapa sih bisa adanya ancaman di bidang ekonomi? Karena tentunya bidang ekonomi ini adalah untuk menyokong suatu bangsa. Karena pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Nah, hal tersebut adalah bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dan dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain, sehingga semuanya itu terbuka dan transparan. Nah, ancaman dari bidang ekonomi yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Kemudian
cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Karena tadi bidang ekonomi ini adalah adanya globalisasi, maka semuanya itu transparan dan diketahui oleh negara-negara yang lain. Nah, kemudian yang keempat, adanya sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidinya itu semakin berkurang. Karena apa? Karena dikuasainya oleh orang-orang asing, sehingga untuk subsidi kepada ekonomi rakyat, yang terutama ekonomi rakyat yang berada di bawah, itu subsidinya akan semakin. Nah, kemudian adanya ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan ancaman di bidang sosial dan budaya seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ancaman-ancaman yang timbul itu, contohnya, yang pertama adanya gaya hidup yang konsumtif atau selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, sehingga kita tidak bangga untuk menggunakan barang-barang lokal dari negara sendiri, tetapi lebih bangga untuk menggunakan barang-barang dari luar negeri. Nah, kemudian yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Apa sih itu hedonisme? Hedonisme itu adalah sikap kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Jadi adanya kepuasan. Nah, kepuasannya ini menimbulkan sifat sombong. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Ya, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti contohnya mabuk-mabukan, kemudian pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Nah, walaupun seharusnya kita itu harus bersikap sosial karena kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Nah, individualisme ini bertentangan karena apa? Karena sikapnya itu selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Nah, misalkan contohnya adanya sikap menghardik pengemis, kemudian mengusir pengamen, dan sebagainya. Karena apa? Karena dia merasa hanya dirinya lah gitu, mementingkan dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada sikap untuk saling tolong-menolong, simpati dan empati terhadap sesama. Nah, kemudian semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Nah, jika sudah memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan, terus kemudian adanya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, dan individualisme, maka itu akan memunculkan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu bertentangan juga dengan nilai-nilai keagamaan, karena agama itu mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Untuk dari luar negerinya, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Adanya intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman
non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, jika kita lihat ancaman tersebut, maka untuk kedepannya bentuk ancaman berasal dari luar negeri ini diperkirakan akan berpotensi terhadap Indonesia, di mana Indonesia ini masih memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Nah, jika kita lihat tadi ancaman dari luar negeri, maka ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri itu dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Nah, sebagai bentuk ancaman politik ini, contohnya adalah separatisme, yang dimana dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa sengaja dan perjuangan bersenjata. Nah, pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional, sehingga jika masyarakat internasional melihat itu, maka itu akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan bangsa Indonesia. Nah, oke, baiklah. Sekian untuk ancaman terhadap integrasi nasional. Semoga kalian mengerti akan materi yang Ibu berikan. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.